Dan memang aneh ya, apanya yang di luar nalar dan apa yang menjadi tidak wajar. Ini di sini kan memang kita itu tanam singkong itu dengan tujuan ingin lekas segera panen. Tapi kalau panen singkong yang kita tunggu itu 1 tahun sekali kan terlalu lama teman-teman. Jadi dalam video ini pun saya memberikan review tanaman singkong ini yang cepat panen agar teman-teman tuh bisa tidak menunggu lama sampai dengan 1 tahun. Bahkan hanya dalam usia 10 bulan tuh kita sudah bisa panen sampai dengan 2 kali. Bayangin teman-teman ya, kenapa enggak kalau kita bisa ada yang lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di sini Adi Rahmat ya. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas pada topik kita saat ini, yaitu bagaimana cara kita untuk bisa dapat panen 1 tahun 2 kali. Dan ini adalah contoh rekomendasi dari saya, yaitu tanaman yang ini kita lihat ini adalah tanaman Thailand batang merah seperti ini teman-teman, atau disebut Thailand biasa. Dan di sebelahnya itu terdapat juga Thailand batang hijau ya, batangnya hijau teman-teman ya. Ini kalau lihat dari jauh seperti ini, ada bedanya teman-teman ya sama yang ini. Sedangkan umur keduanya adalah sama, yaitu 1,5 bulan. Di sini sama-sama singkong ini mempunyai varietas unggul, yaitu bisa kita panen pada usia 5 bulan. Jadi nanti kita akan lihat sama-sama teman-teman. Di sini perbedaannya teman-teman sudah sama-sama mengetahui ya. Di sini ada batangnya merah, dan maksudnya batang daunnya berwarna merah. Batang utamanya pun seperti ini agak hijau muda, sedangkan pada satunya Thailand hijau batangnya adalah hijau tua seperti ini teman-teman. Perbedaannya ada teman-teman ya, terlihat ya, ini dua sekaligus. Jadi lebih enaknya saya bikin begini aja biar teman-teman tuh tahu. Nah di sini bedanya tahu dari batangnya sudah bisa terlihat ataupun bisa terlihat perbedaan. Dan untuk umur singkong ini jelas masih muda. Ini bagi teman-teman petani semuanya tentu sangat sudah tahu, karena ini singkongnya masih dari pangkal bawah itu daunnya masih ada. Artinya singkong ini benar-benar masih muda, dan ini perkembangannya sudah cukup bagus kalau menurut saya. Nah seperti ini teman-teman, masih muda teman-teman ya. Ini dari pangkal bawah tanah. Nah seperti ini sama teman-teman ya. Nah ini singkong yang Thailand hijau, ini Thailand yang merah. Sama-sama menggunakan produk pupuk dari pemerintah, menggunakan Ponska teman-teman, dengan kandungan nitrogen 15%, fosfat 10%, dan juga kalium 12%. Ini baru pemupukan pertama umur 1,5 bulan. Seperti biasa pada pupuk dasarnya kita menggunakan pupuk kohe bercampur kotoran ayam. Lalu pada usia 1,5 bulan bagaimana sih masing-masing hasilnya akan kita lihat bersama-sama. Nggak apa-apa teman-teman, ini punya saya, ini katanya dari bawah, sama-sama udah kita ambil ya untuk kita biar jelas maksudnya. Nah ini sudah saya bersihkan bagian bawahnya supaya teman-teman jelas. Nih teman-teman, dua ya, kita akan sama-sama gali teman-teman. Ini kita mulai dari sini, kita lihat nih, ini untuk Thailand hijau teman ya. Nah udah cukup bagus. Ini Thailand hijau teman-teman. Seperti apa sih calon bakal buahnya ya? Beberapa waktu yang lalu nih sempat saya gali. Tuh teman-teman, ini umur 1,5 bulan teman-teman ya. Gila bener, ya bener. Jadi sebagai petani itu kita harus jeli dan bisa memprediksi panen kita. Ini umur 1,5 bulan teman-teman. Nah tuh bertindih-tindih ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini untuk yang Thailand hijau teman-teman ya. Nih batangnya, tadi dari awal video kan teman-teman sudah bisa menyaksikan sendiri ya. Ini Thailand hijau. Nah umur 1,5 bulan udah sangat besar teman, bahkan besaran singkongnya nih sama jempol tangan saya nih teman ya, masih muda banget nih. Ya bisa lihat teman-teman ya singkongnya ya. Ini udah mulai berubah kulitnya dari putih menjadi kulit tua, artinya baru umur 1,5 bulan teman-teman. Oke ya, kita akan berpindah di sebelahnya sebagai acuan kita nanti ketika teman-teman tuh ingin menanam dan mengharapkan hasil yang banyak. Jadi nanti bisa untuk rekomendasi teman-teman semua. Ini yang barusan teman-teman, oke ya. Dan kita akan ke sebelahnya. Ini yang sebelahnya teman-teman, Thailand biasa.
sama ini teman-teman. Tuh, kita akan cek sama-sama, jadi tahu perbedaannya teman-teman. Ini konsumsi pupuknya sama, tapi kalau untuk buah perbandingannya seperti ini teman-teman. Nah, saya senang kalau kayak gini nih, hasilnya keringat kita tuh ada buktinya. Nah, dia cenderung bakal buahnya panjang. Teman-teman bisa perhatikan ya, seperti ini perbedaannya di antara keduanya teman-teman. Thailand hijau, Thailand biasa, Thailand merah. Jadi Thailand merah ini cenderung masih muda banget dan memanjang. Umurnya 1,5 bulan masih segede telunjuk saya. Sedangkan ini udah lebih dari jempol tangan saya teman-teman. Ini gede bener. Nah segini nih teman-teman. Dengan perlakuan 1 kali pupuk teman-teman ya. Barusan kita melakukan pemupukan pertama nih. Udah segini teman-teman. Ini yang untuk Thailand hijau. Nih batangnya teman-teman. Nah ini untuk yang Thailand batang merah. Jadi saya sengaja untuk membuat 2. Artinya membuat 2 ini dari Thailand merah dan Thailand hijau. Jadi keduanya ada perbedaan dan ada keunggulan masing-masing. Jadi yang di sini ini kalau menurut saya di tempat saya ini sudah genjah, artinya umurnya juga sudah bisa cukup pendek, 5 bulan bisa dipanen bersama dengan ini. Namun pada umur 1,5 bulan sudah terlihat di sini untuk Thailand hijaunya lebih unggul teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada sekitar 10 calon buah yang sudah besar. Dan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selisih sedikit namun ukurannya lebih besar yang Thailand hijau. Jadi untuk umurnya masih sama 1,5 bulan. Ini kan rata-rata terlihat teman-teman masih sangat muda karena daunnya masih nempel tanah, istilahnya seperti itu. Jadi teman-teman petani itu sudah sangat hafal kalau daunnya masih menempel tengah itu, maksudnya kalau daunnya masih menempel di tanah berarti singkong kita itu masih muda belia sekali. Jadi teman-teman sekarang sudah punya kesimpulan, di sini bisa mendapatkan gambaran, artinya ingin menanam singkong yang Thailand hijau ini atau Thailand yang merah. Jadi kalau sama-sama dituakan ini berdasarkan pengalaman saya pada tahun sebelumnya masih unggul Thailand yang hijau. Jadi di sini kita sudah bisa untuk menjadikan rekomendasi buat teman-teman semua ya, manakala ingin singkong kita itu panennya 1 tahun 2 kali. Ini di usia 5 bulan kurang berapa hari tahun kemarin itu sudah bisa kita panen. Jadi nggak harus menunggu waktu sampai dengan 1 tahun atau di atas 8 bulan. Jadi kelamaan teman-teman ya. Ini kebutuhan kita bagaimana. Jadi maksud saya itu petani harus benar-benar cerdas, bisa mensiasati, jangan mau diatur oleh bakul. Singkong udah bagus, singkong sudah maksimal, harganya yang enggak sesuai. Jadi bagi teman-teman nanti yang punya rekomendasi lain atau singkong-singkong jenis lain, silahkan sampaikan di kolom komentar. Wah, panjang banget nih buahnya. Oke ya teman-teman, dari saya akhiri sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan dan tetap saya mohon bimbingannya untuk para suhu. Dan di sini posisi saya ada di daerah Lampung Tengah teman-teman ya, yang terkenal dengan sentra cassava atau dengan singkongnya. Angkernya banget. Oke ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.